padamu di dalam hati ini. Dan kalau dia rekaman di ruang vokal itu nggak ada orang. Lampu semua mati. Oh ya? Ya. Oh. Lampu mati. Agar lebih menghayati atau gimana kira-kira waktu itu? Mungkin biar buat cepat dia nyawanya. Iya, mungkin itu yang dia bilang. Cuma dia yang hidup gitu. Cuma dia yang hidup, jadi dia dapat nyawanya. Seperti itu ya. Oh, nggak mau dilihat sama orang gitu mungkin mau. Ya. Hanya harus ada di situ hanya operator, yang lainnya keluar. Nah, waktu dia sudah hit, mulai albumnya dia sudah naik top permukaan. Gitu. Komplain lah orang tuanya, bapaknya lah gitu. Bapaknya P-Sulima. Lu kan anak gua, bukan Marantika lo gitu. Padahal dia sudah diadopsi gitu. Biasa iri. Kebetulan bapaknya ini kan jaksa. Brothers, masih bersama Podcast Pride Indonesia dan masih bersama tamu istimewa kita hari ini, Tony Marantika, yang tentunya tadi kita sudah banyak mengetahui latar belakang dari sebuah komunitas Brewery Marantika Fans Club yang telah mengusaikan sebuah ajang prestasi yang hobi nyanyi, yaitu dalam lomba lagu brewery dan The Wheel pada waktu itu ya, Om Tony ya? Oke, Om Tony. Sejauh ini mungkin ada di antara Bretters atau saya juga mungkin masih ya gak gitu banyak lah mengetahui tentang perjalanan brewery sebenarnya, ya kan? Sementara kalau saya lihat saya sebenarnya harus tahu nih kan, cuman kok baru tahu kan gitu, dan belum tahu kan gitu ya enggak. Om Tony pasti tahu lah. Om Tony kan adalah salah satu anggota keluarga yang terdekat ya kan. Sebenarnya ada sebuah kutipan. Almarhum Brewery di sini adalah orang yang keras loh. Ini keras dalam hal apa ya sebenarnya? Apa keras dalam sebuah kebijakannya dia, atau dalam hal misalnya gue nggak mau diatur nih, kalau gue terserah gue, itu gimana Om? Om yang lebih tahu nih. Saya rasa lebih ke situ. Saya nggak mau diatur gitu. Kalau dia itu low profile gitu. Jadi ketemu siapa saya pernah sama beliau di kantor gubernur gitu. Ketemu salah satu pejabat dan dia lihat ada minta-minta, zaman dulu kan ada minta-minta tuh di pagar gitu. Dia samperin lo ngasih uang, padahal dilarang, diusir sama security. Enggak, dia bilang jangan. Dia itu salah satu bukti bahwa dia sangat mulia hatinya. Peduli lah, ada kepedulian di situ. Jadi sebelah bilang keras emang. Kalau di dalam rumah dia keras gitu, keras sekali, tegas gitu, nggak mau terlambat saja sedikit dari jam yang sudah ditentukan. Kalau dikatakan keras dalam hal berkarya misalnya, itu bagaimana Om? Jadi gini, dia harus misalnya dia mau latihan besok jam 10, harus jam 10 sudah siap gitu. Disiplin. Disiplin. Harus gitu jam 10. Iya. Setiap hari itu dia harus latihan 2 jam gitu. 2 jam. Vokal. Kan di dalam ruangan, di dalam kamarnya dia itu ada keyboard, piano ya, akustik. Itu harus dia berteriak sampai 2 jam minimal gitu. Dia harus berteriak, dan dia bilang semua di dalam rongga mulutmu ini ada beribu-ribu aksen yang harus kamu buat, tapi kamu tidak tahu gitu. Sebetulnya bisa diolah di sini, rongga mulut ini bisa bikin apa saja. Itu perlu latihan, dan dia banyak dengar dari penyanyi luar gitu. Berarti mereferensi penyanyi luar lah. Ya betul. Boleh saya sebut banyak sekali yang dia direferensikan sama dia. Jadi di dalam lemarinya dia itu kan dulu kan itu Betacam, itu kaset-kaset sama kaset-kaset gitu. Betul. Piringan hitam. Sebelum CD kan ada piringan hitam. Itu selalu dia dengar 2 jam. Jadi dia meniru gaya-gaya nyanyinya mereka. Nah, itu keras pula apakah boleh diartikan ketika dia mendapatkan sebuah lagu? Kadang-kadang kan begini, ketika seorang penyanyi mendapati lagu dari seorang komposer atau pencipta lagu, selalu pencipta lagu yang lebih mengatur. Ya kan? Apakah termasuk itu juga? Kalau dia sangat anti itu, nggak mau. Misalnya contoh nih, Bang Harai punya lagu, dia kasih brewery, dia tahu nih lagu bagus, dia mau nyanyi, dia tanya dulu, Bang ini lagu mau diapain?
Kalau jawabannya dari Bang Arai, oh begini Bung harus langsung tolak dia, nggak mau gitu. Idealis kayak gitu dia. Dia tahu, dia cuma tanya, kamu maunya apa? Terserah, Bung. Biar lebih ingat. Itu baru dia. Dan kalau dia rekaman di ruang vokal itu nggak ada orang. Lampu semua mati. Oh ya. Ya. Oh. Lampu mati. Agar lebih menghayati atau gimana kira-kira waktu itu? Mungkin biar buat dapat dia nyawanya atau gimana? Iya, mungkin itu yang dia bilang. Cuma dia yang hidup gitu. Cuma dia yang hidup, jadi dia dapat nyawanya. Seperti itu ya. Oh, nggak mau dilihat sama orang gitu mungkin mau. Ya. Hanya harus ada di situ hanya operator. Yang lainnya keluar di ruang maksudnya ruang take ya. Gitu. Gak boleh. Ruang operator maksudnya. Gitu ya. Itu adalah salah satu idealis yang dia miliki dengan kekerasannya dia di situ ya. Tapi tetap dia adalah memiliki kedisiplinan, kepedulian yang tentunya juga dia bukan nggak mau diatur sebenarnya karena dia punya tis sendiri untuk melihat atau menilai lagu ini gue buat bagus seperti ini loh kira-kira kan gitu ya. Tanpa harus mengatur gitu kan ya. Iya, saya tahu itu karena saya ikut dia setelah dia kembali dari Malaysia. Dari Malaysia. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mengulas masa lalu tentang almarhum Om Bruri di sini. Dulu itu kan pernah ada Bruri Marantika. Tiba-tiba berubah jadi Bruri Pesulima. Sebenarnya perubahan itu kenapa terjadi sebenarnya? Sebelumnya juga kan ada Bruri Abdullah gitu kan gitu. Setelah dia menikah dengan Anita Sarawak. Kurang lebih 6 tahun di Malaysia, dia kembali ke Indonesia. Kembali lagi gitu kan gitu. Nah, waktu dia sudah hit, mulai albumnya dia sudah naik top permukaan gitu. Komplain lah orang tua bapaknya lah gitu. Bapaknya Pesulima. Lu kan anak gua bukan Marantika lo gitu. Padahal dia sudah diadopsi gitu. Biasa iri. Kebetulan bapaknya ini kan jaksa. Lo pulang ke Ambon gua tembak lo gitu. Yang akhirnya untuk menyenangkan hati orang tua dia pakai Pesulima. Tapi KTP-nya tetap Marantika. Jadi untuk orang tahu, masyarakat Indonesia tahu bahwa dia juga Pesulima gitu. Orang tua yang sebenarnya Pesulima. Tapi yang di awal saya bilang bahwa di Ambon itu perempuan yang punya anak laki-laki pertama harus menggantikan diadopsi atau Arken itu menggantikan posisi ibunya di keluarga inti Marantika. Berarti itu mengikuti Marantika. Ya betul. Dan dia top nama mulai rekaman memang dengan Marantika. Tapi sesuatu yang sungguh luar biasa ketika ada perubahan dengan Pesulima. Itu lagu itu sungguh luar biasa. Itu tahun Jatuh Cinta kalau nggak salah ya, lagu Jatuh Cinta. Jatuh Cinta itu sebetulnya masih pakai Marantika. Gitu. Jadi setelah aku ketemu sama Rintu, aku begini begitu. Kemudian ketika dengan Dewi Yul juga masih Pesulima ya. Sebetulnya banyak pakai Marantika gitu untuk Dewi Yul karena Dewi Yul masih banyak. Jadi dia hanya beberapa lagu aja yang pakai Pesulima gitu. Ada 2 album kalau nggak 2 atau 3 album gitu. Iya. Saya lupa sih itunya apa titlenya, covernya gitu. Kembali kalau karena kedekatan dengan almarhum di sini, ada hal-hal yang menarik gak kalau melihat sosok seorang Bruri? Bruri itu kalau di rumah, kalau kita lihat kayak mau bilang katro gitu, maaf gitu. Maksudnya biasa gitu, kayak bukan penyanyi gitu. Tapi begitu dia sarung baju, salin baju untuk nyanyi, wow luar biasa. Itu banyak orang yang terkesima, melalak, gila, steady gitu kan. Dan itu yang itu performnya dia. Dan dia bilang buat saya, lu kalau nyanyi harus meninggalkan sesuatu untuk audiens gitu. Kalau itu belum nggak punya, jangan jadi penyanyi. Gitu. Berarti kesan di situ. Kesannya itu harus orang bertanya itu gimmicknya tuh yang keren itu banget tuh ya. Itu kesannya. Makanya disebutkan pula di sini atau banyak orang mengatakan dia adalah sebagai dewa asmara di situ. Yes, betul sekali. Dewa asmara. Dewa asmara ya. Dia kalau bicara nih dengan lawan jenis. Sumpah nih, itu besok orang nggak tidur gitu. Bener, jadi dia punya punya bibir ini dia
hampir nggak kebuka, tapi suaranya itu sangat menggema itu. Jadi kayak gini, dia terima telepon, Brody, ya. Jadi orang halo, Brody, gitu aja. Terus bicara, siapa nih? Bagaimana? Sederhana sedikit, tapi begitu udah cun, bisa sejam 2 jam nggak berhenti gitu. Oh ya, saya lupa nih Om, ingin mengetahui juga sedikit tentang almarhum Brody di sini. Dulu begitu ketika mengganti nama Abdullah. Itu ketika dengan Anita Sarawak. Ya. Kemudian sempat pula sebelumnya dekat dengan Christine Hakim ya. Iya sih sebetulnya karena satu peran di situ kerja sama membentukkan dari film ya. Dari film betul. Kemudian setelah itu menikah dengan menikah dengan seorang gadis Maluku juga, namanya Wanda Latumarisa. Ya. Berarti putra putrinya sekarang mereka putra-putranya itu dipanggil Don, Indonesia Putra Pertama Peso 5 gitu. Lalu Nabila Nelaya Peso 5 gitu. Dari anak-anaknya dia ada yang ikuti jejak ayahnya nggak? Kalau yang laki kutu buku. Oh, kutu buku. Iya betul. Tapi yang cewek Singar juga dia. Kalau di browsing udah pasti banyak gitu. Ada. Dia penyanyi di Amerika. Namanya? Kalau nama dia di YouTube itu Laya Peso 5. Laya Peso 5. Tinggal di Indonesia atau di? Sekarang mereka itu dari 2006 sudah di Amerika. Tapi terakhir waktu anaknya Bung Hemi almarhum adiknya yang menuntut menikah, ada hadir dari mereka datang dari Amerika. Berarti tinggal di sana berarti? Iya, sudah warga negara sana. Warga negara Amerika. Luar biasa. Wow. Oke, sebelum kita akhiri nih Om, barangkali ada sebuah harapan dari katakanlah komunitas nih, karena kita bicara tadi adalah tentang komunitas dan kegiatannya komunitas Brody Marantika Fans Club. Apa nih harapannya Om untuk katakanlah komunitas-komunitas lain dengan keberadaan dari Brody Marantika Fans Club? Harapan saya itu sebetulnya sederhana gitu. Jadilah orang yang mencintai musik Indonesia, lalu hormati hak intelektual pencipta, penyanyi gitu. Mereka ada di posisi sekarang. Sekarang kan digital. Apa yang didapat sama penyanyi itu tidak seimbang lagi gitu karena dulu orang jual piringan gitu, orang jual kopian, CD itu langsung cash kan gitu. Sekarang kan nggak beda. Ada beda digital gitu. Lihat begitu ya. Jadi saya himbau, maksudnya teman-teman komunitas kalau yang menghargai hak intelektual, tolong jaga privasi prevensi dari pencipta pemusik. Lalu selalu setia bahwa lagu itu dia nggak mati gitu, lagu-lagu Brody ini nggak mati. Jadi kalau misalnya mau bikin acara atau bikin lomba-lomba entah itu di media sosial, saya mendukung, persilakan aja gitu. Oke Om Tony, kalau seandainya memang bersedia untuk satu lagu saja nih, lagu boleh. Almarhum Brody, saya persilakan, dan Bretes kita akan menyaksikan nanti, yaitu bagaimana di sini dari suaranya Om Tony Marantika yang akan menghadirkan sebuah kebolehannya. Dan saya Sam Sumantri, Tony Marantika pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, tetap sehat. Tetap semangat, tetap sehat. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja.
cinta padamu. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Bila hatimu tak sudi, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang, hanya wajahmu.